Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teddy Rahman. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Nah, untuk tugas 2 ini tidak eh, hampir mirip dengan tugas 1 yang dimana tugas 2 ini ada tambahan, yakni tambahan manajemen menu dan juga mungkin ada sedikit perubahan di diskon dan juga pajak. Nah, untuk tugas 2 ini sama dimana kita membuat sebuah program Java untuk aplikasi sederhana restoran makanan. Nah, untuk pertama-tama pastinya untuk pemrograman Java dia akan memulai dari main. Jadinya di sini saya sudah membuat main, terus ada public static void main dan menganalisasi menunya. Jadinya saya sudah membuat default menunya apa saja. Terus di bawahnya ada looping memakai while. Kemudian di dalam while ini ada switch case untuk nanti pemilihan untuk opsi yang sudah saya berikan. Yang pertama ada daftar menu, ada pesan menu, ada manajemen menu dan juga keluar. Nah, di dalam switch case ini ketika user memilih opsi pertama yakni daftar menu, maka akan menjalankan function tampilkan menu. Nah, jika user memilih opsi kedua, maka proses pesanan akan jalan, proses pesanan akan jalan. Dan ketika user melakukan penginputkan angka 3, maka function yang jalan adalah manajemen menu. Nah, untuk keluar dari program ini maka inputkan angka 0. Nah, pertama-tama ada di sini saya sudah membuat kelas menu yang dimana di dalam kelas menu ini tuh ada nama, ada harga dan juga kategori. Nah, untuk namanya dia memiliki tipe string dimana nama pastinya string, dia tidak boleh angka, jadinya harus string. Nah, untuk harganya dia bertipe data double atau number. Terus dia memiliki kategori. Nah, untuk kategori tersebut dia memiliki tipe data string juga. Terus di sini saya sudah menerapkan public menu untuk pengaksesan penambahan menu nantinya. Jadinya untuk public menu ini dia mempunyai props yang ada nama, harga dan juga kategori yang bertipe data string, double dan juga string. Nah, ketika ingin menginputkan atau menambah menu nanti, user harus memakai menu ini atau metode ini. Jadinya dia harus mengikutkan namanya, harganya dan juga kategorinya. Nah, terus ada get nama, ada get harga, ada pengubahan harga. Jadinya di sini saya sudah membuat metode set price untuk perubahan harganya nanti. Terus di ada get kategori, kita akan melakukan cuma mengambil kategorinya saja gitu. Nah, terus ada toString. Nah, ini untuk nantinya kita menampilkan struct dimana akan menampilkan tipe data yang string saja, jadinya udah digabung gitu ya. Kita kembali lagi, ini adalah kelas menu. Terus ketika program dijalankan atau codingan ini dijalankan, maka akan melakukan sistem out friendly. Yang pertama ada restoran, terus ada daftar menu, pokoknya ada opsi ini, ada 4 opsi, ada daftar menu, pesan menu, manajemen menu dan keluar. Terus ketika user melakukan opsi pertama, maka di sini akan melakukan tampilkan menu. Nah, untuk tampilkan menu ini di method atau function ini, di function ini ditampilkan menu, function tampilkan menu ini. Di sini sistem akan berikan return
keluaran daftar menu, terus makanan. Nah, di sini ada looping. Kita melakukan pengulangan menggunakan for. Nah, untuk pengulangannya kita akan melakukan looping terhadap menulis. Di sini saya sudah melakukan inisiasi menulis karena di awal sudah saya inisialisasi menunya. Jadinya di sini saya sudah menambahkan 4 menu makanan, terus 4 menu minuman. Nah, jadinya di sini kita melakukan looping atau perulangan menulis dengan mengambil kategorinya sesuai dengan kategorinya. Tadi kan di atas di dalam kelas menu ini kan saya sudah membuat metode get kategori. Nah, di sini jadinya cuma mengambil kategorinya saja. Nah, kita kembali lagi. Terus di sini kita melakukan looping kategorinya saja sesuai dengan jadinya ada equals ignore case. Jadinya di sini tuh apakah sama nih kategorinya sesuai dengan yang diinputkan. Di sini kan saya menginputkan makanan ya. Jadinya untuk validasi di sini menu yang di looping di dalam menulis ini hanya kategori makanan. Sama halnya di bawahnya di sini ada looping juga tetapi untuk kategori minuman. Nah, di sini saya sudah memberikan inputan minuman, jadinya yang di looping cuman minuman. Ini untuk tampilan menu ya. Nah, terus kalau user melakukan opsi kedua yakni pesan menu, maka akan menjalankan switch case yang case kedua ini nih. Ada function proses pesanan. Nah, kalau kita ke function proses pesanan di sini ada release. Jadinya di sini kita kan di dalam tugas ini kan menu sama pesanannya itu harus bertipe data array. Jadinya di sini saya memakai release terus kelas menu. Jadinya pesanan itu harus mempunyai item-item dari menu tersebut, ada nama, ada harga, ada kategori. Nah, terus di sini kita memanggil function tampilkan menu. Jadinya ketika ada proses pesanan maka akan menampilkan menu tersebut. Nah, contohnya di sini ada kita lanjut, jadinya di while kita memakai while untuk looping. Jadinya while ini akan terus berjalan. Jadinya kan di dalam tugas ini pun ada catatan tuh. Jadinya kalau si user atau kita tidak menginputkan nama menu yang diketikkan gitu ya. Jadinya program tuh tidak akan berhenti. Jadinya terus melakukan pengulangan. Nah, di sini ada while. Makanya kita memakai while true. Makanya ketika ingin melakukan selesai gitu ya. Nah, si kita atau usernya itu harus menginputkan selesai untuk tidak untuk memberhentikan loopingan tersebut. Nah, contohnya kalau kita menginputkan menu nih. Nah, di sini kita mengambil nilai dari user atau inputan kita, terus kita mengecek nih, cek dulu nih dia yang diinputkan tuh nama menu atau malah dia ngetik selesai gitu ya. Jadinya kita mengecek untuk inputannya apakah inputan tersebut selesai. Nah, kalau dia menginputkan selesai, maka while dari looping ini tuh harus di break. Jadinya while ini akan berhenti dan lanjut ke validasi yang di bawahnya. Nah, kalau dia tidak menginputkan selesai, maka dia akan masuk ke validasi ini. Dia akan tidak break gitu ya, tidak menyetop looping while ini. Nah, di sini saya menambahkan cari menu. Jadinya ada function cari menu, di mana di cari menu ini ada kita melakukan looping terhadap menulis. Jadinya menulis yang tadi kita lakuin looping, terus kita hanya mengambil namanya saja. Jadinya get name yang sudah ada di kelas menu ini tuh ada get name. Jadinya cuma mengambil atribut namanya aja. Dan jadinya terus di yang tadi itu tuh. Nah, ini cari menu ini. Jadinya kita melakukan looping terhadap penulis, terus mengambil namanya saja. Dan kita mengecek nih di namanya tuh equals ignore case. Jadinya ini untuk equals tuh sama nggak sih inputan dan list dengan
list nama yang ada di menu list. Jadinya di sini ada name. Kita melakukan dicari menu ini tuh dia perlu perlu eh, perlu umpan atau value ya, dimana cari menu ini harus memberikan inputan dimana inputan tersebut tuh harus string. Jadinya di sini jadinya dicari menu ini dia functionnya mempunyai props maaf lupa. Jadinya cari menu itu mempunyai props name yang bertipe data tipe string. Nah di sini kan inputannya tuh tipe string, jadinya bakal masuk ke dalam sini. Terus dilakukanlah validasi di dalam loopingan menu list ini dengan validasi namanya. Di sini kan getName tuh cuma mengambil nama menunya saja. Terus equals ignore case, dimana equals ignore case itu tidak memperdulikan dia huruf kecil atau huruf besar, yang penting namanya tuh sama gitu. Jadinya akan melakukan return menu tersebut. Tapi kalau tidak ada nih sama sekali namanya atau namanya di dalam menu tersebut, maka akan melakukan return null. Nah, ini untuk function cari menu. Soalnya untuk cari menu ini bakal ada di pengubahan manajemen menu nanti, dimana kita harus mencari menu tersebut ada atau enggak, dan di penghapusan menu. Makanya saya membuat function tersendiri untuk cari menunya. Nah, kita kembali lagi. Ketika menu yang diinputkan ada, jadinya kan kalau menunya tidak sama null, jadinya kan null ini kita return jika validasinya tidak ketemu atau namanya tidak ada. Nah, di sini kan kita membalikannya nih. Kalau menunya tidak sama dengan null, jadinya kalau menunya ada, maka tambahkan ke dalam pesanan. Jadinya untuk menambahkan array di dalam pesanan, kita memakai metode add. Nah, kita pakai metode add terus menambahkan menu tersebut. Nah, di sini sistem akan memberikan umpan atau inputan. Jadinya menu dengan nama menu yang diinputkan berhasil ditambahkan. Nah, kalau menunya tidak ada, maka sistem memberikan umpan balik menu tidak ditemukan. Silahkan coba lagi. Ini untuk proses pesanan. Nah, ketika user, contohnya kalau user sudah melakukan menginputkan selesai, maka while ini akan berhenti dan lanjut ke proses selanjutnya, yakni dicek nih pesanan, dia pesan nggak sih. Kalau dia melakukan pesanan, nah di sini untuk array itu tuh dia mempunyai metode isEmpty. Jadinya isEmpty ini tuh melakukan return, yang dari mana return itu tuh dia boolean atau true atau false. Nah, untuk isEmpty jadinya dia akan mengecek nih di dalam pesanan atau di dalam array-nya tuh kosong nggak sih. Nah, kalau kosong, maka dia akan melakukan sistem akan memberikan keluaran tidak ada pesanan yang dibuat. Tetapi kalau ternyata di dalam pesanannya itu ada array 1 atau 2, maka akan melakukan cetak struk. Nah, menjalankan function cetak struk. Nah, di dalam cetak struk ini dia membutuhkan array list pesanan, di mana membutuhkan jadinya membutuhkan props pesanan yang bertipe array. Nah, di sini kan pesanan ini kan dia bertipe array list nih, terus kelas menu. Nah, sama di cetak struk ini membutuhkan props pesanan yang bertipe data array list dan menu. Jadinya di sini pesanan sudah sesuai. Nah, terus di dalam cetak struk ini, sistem akan berikan tampilan struk pesanan. Terus ada di sini ada total harga. Jadinya kita sudah inisiasi total harga dengan tipe data double atau double atau number dengan default value-nya itu 0. Jadinya total harga yang pertama kali dijalankan yakni adalah 0. Nah, terus di bawahnya tuh ada menu. Nah, menu ini kita melakukan looping nih. Jadinya kan di tugas tuh disuruh ngelooping nih. Jadi untuk cetak struknya kita melakukan looping pesanan yang tadi sebelumnya kita tambahkan kalau user menambahkan pesanan. Nah, di sini kita melakukan looping terus menambahkan total harga sesuai dengan harga menu yang dipesan. Jadinya di sini kan get price nih. Get price tuh yang tadi tuh yang ada di kelas menu.
yang sudah saya buat, jadinya hanya mengambil harganya saja gitu ya. Nah, di sini cuma mengambil harganya saja, jadinya di sini akan melakukan looping total harga. Maka harga total harganya itu akan bertambah terus sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh kita atau user. Nah, di sini ada inisiasi pajak, dia tipe datanya double, terus total harga dikali 0,1 ini 10%, jadinya total harganya pajak tuh total harga dikali 0,1 untuk mendapatkan pajak. Ini kan pajaknya tuh 10%. Terus ada biaya pelayanan 20.000. Nah, untuk diskonnya pertama-tama dia 0. Terus di sini kita melakukan pengecekan sesuai dengan tugas 2. Maaf tadi tugas 2, tapi untuk tugas 2 untuk pajaknya 10%. Terus ada di sini ada validasi apakah total harganya tuh lebih besar dari 100.000. Nah, kalau lebih besar dari 100.000 maka dia akan mendapatkan diskon 10%. Ini sama aja sih kayak free pajak gitu ya. Soalnya kan untuk tugas 2 ini diskonnya 10% kalau harganya itu lebih besar daripada 100.000, terus pajaknya 10%, maka itu kan sama tuh. Jadinya sama aja sih kalau kayak free pajak gitu ya. Nah, jadinya kalau dia harganya lebih besar daripada 100.000, maka diskon yang pertama defaultnya 0 kita ubah menjadi total harga dikali 0,1. Jadinya kita mendapatkan nilai diskon dari total harga tersebut dengan cara mengkalikannya 0,1. Nah, di sini ada kita inisiasi total setelah diskon. Jadinya di sini ada variabel total setelah diskon dengan tipe data double dengan value total harga dikurang diskon. Jadinya kan total setelah diskon tuh total harga dikurang diskon. Nah, terus di sini ada value total pembayaran. Total pembayaran itu tipe datanya double, terus value-nya total setelah diskon ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Jadinya total pembayarannya tuh total setelah diskon, terus ditambah pajak, terus ditambah biaya pelayanan. Nah, di sini sistem akan melakukan keluaran sesuai dengan sesuai dengan subtotalnya berapa, terus pajaknya berapa, terus ada biaya layanan berapa, dan total bayarnya berapa. Nah, tapi di sini saya menambahkan validasi. Diskon akan tampil di struknya diskon akan tampil jika diskon tersebut lebih besar daripada 0. Nah, kalau diskonnya di bawah 0 atau sama dengan 0, maka sistem tidak akan memberikan pemberitahuan untuk tampilan diskon tersebut seperti itu. Nah, kita coba langsung. Jadinya ini sudah untuk kan opsi yang kedua ya. Ya, ini proses pesanan. Proses pesanan hampir sama dengan tugas 1, tapi hanya perbedaannya mungkin hanya di diskon ya. Nah, terus kalau user melakukan memilih manajemen opsi ketiga, menginputkan angka 3, maka Sweetcast ini akan menjalankan function manajemen menu. Nah, di sini perbedaan tugas 1 dengan tugas 2 sih kemungkinan lebih besarnya tuh di manajemen menu. Nah, di manajemen menu ini kita melakukan wheel perulangan, di mana perulangan ini akan terus berjalan sampai user tersebut menginputkan memilih opsi kembali atau opsi ke 0 ya. Jadinya kita bisa mengubah 1 2 3, tapi di sini saya memberikan 1 2 3 agar lebih mudah. Nah, ketika user atau kita mengikutkan 0, maka wheel ini akan berhenti dan kembali lagi ke tempat opsi yang pertama, yakni ada pesan menu, manajemen menu. Nah, contohnya untuk di sini di manajemen menu kita sistem akan memberikan keluaran ada tambah menu, opsi gitu ya. Opsi tambah menu, ubah harga menu, hapus menu. Nah, contohnya kalau dia memilih opsi pertama yakni tambah menu, maka cache atau switch cache ini akan menjalankan function tambah menu. Nah, di tambah menu ini sistem akan memberikan kembalian di mana harus user atau kita harus memasukkan nama menu nih.
Nah, ketika kita sudah masukkan nama menu, maka akan disimpan di dalam variable name dengan tipe data string. Terus di sini akan dicari nih, saya menambahkan validasi di mana harus mencari lagi nih di menu tersebut, apakah nama menu tersebut sudah ada sebelumnya. Nah, di sini kan ada cari menu yang sebagaimana yang tadi saya sampaikan kan, di cari menu tuh kita mengambil get name atau get nama saja, terus memvalidasi nih ada nggak sih menyamakan nama yang diinputkan tuh ada nggak di dalam menu list yang sudah ada. Jadinya kalau nama menunya belum ada, kalau menu tidak sama dengan 0, ini artinya menunya belum ada nih di dalam menu list. Jadinya dia masuk ke validasi ini, validasi pertama ke if. Nah, terus maaf, kalau nama menunya sudah ada gitu ya. Jadinya kalau nama menunya sudah ada, maka akan masuk ke validasi pertama, yakni user harus memasukkan nama menu lain. Soalnya kan nama menunya tuh sudah ada ya. Soalnya kalau belum ada, maka masuk ke validasi yang else. Nah, di sini user harus memasukkan harga menu, terus kita simpan di dalam variabel harga dengan tipe data double atau number. Terus ketika sudah menambahkan harga, maka sistem akan memberikan umpan lagi. Sistem akan menyuruh memilih kategori apa nih, makanan atau minuman. Jadinya kalau user sudah menambahkan kategori, contohnya kategori makanan, maka kita akan simpan di dalam variabel kategori dengan tipe data string. Terus baru ketika 3 syarat yang tadi sudah terpenuhi, jadinya syarat pertama kan harus ada nama menunya. Nah, di sini kan user sudah kita sudah menyimpan inputan user di dalam variabel nama. Nah, terus ada yang kedua yakni harga. Kita sudah menyimpannya di variabel price. Terus untuk kategori sudah menyimpannya di variabel kategori. Nah, maka kita tambahkan nih list menu atau menu list itu dengan metode add. Jadinya untuk array kita bisa memakai metode add untuk menambahkan array baru. Terus dengan syarat dia harus mempunyai atribut nama, harga, dan juga kategori, seperti itu untuk penambahan menu. Nah, ketika si user atau kita ingin mengubah harga menu, jadinya kita bisa inputkan opsi kedua. Nah, ketika opsi kedua dipilih, maka akan menjalankan function atau maka akan di dalam case switch ini akan menjalankan case kedua. Nah, terus menjalankan function ubah menu. Nah, di dalam ubah menu ini sistem akan memberikan umpan balik di mana harus memasukkan nama menu yang ingin diubah. Jadinya di sini kita mencari lagi nih nama menunya ada nggak sih di dalam menu list yang sudah ada. Nah, kalau nama menunya sudah ada gitu ya, ada atau menu yang ingin diubah ada di dalam data menu, nah maka akan masuk ke dalam validasi pertama ini. Jadinya di sini sistem akan berikan umpan balik di mana user atau kita harus memasukkan harga baru, terus kita simpan di dalam new phrase atau harga baru dengan tipe data double atau number. Nah, terus baru kita memakai method set price yang dimana sudah kita kita inisiasi di dalam kelas menu sebelumnya. Terus kita melempar variabel new price ke dalam method set price ini. Nah, ketika sudah berhasil, maka sistem akan memberikan umpan balik harga berhasil diperbarui. Tapi jika di menu yang ingin diubah tidak ada, maka akan ke validasi else di mana menu tidak ditemukan. Terus kalau kita ingin menghapus menu, kita bisa memilih opsi ketiga. Nah, di dalam switch case ini ada case ketiga, terus maka akan menjalankan function hapus menu. Nah, di dalam function hapus menu ini sistem akan memberikan umpan balik di mana user atau kita disuruh untuk memasukkan nama menu lagi yang ingin dihapus. Nah, kita simpan di dalam variabel nama, terus tipe datanya string atau string. Terus kita cari lagi nih
ada nggak sih di dalam menulis itu. Jadinya kita cari menunya, kalau ada maka dia masuk ke ke validasi pertama, terus kita memakai metode remove. Jadinya untuk menghapus array kita bisa memakai metode dari array tersebut, yakni remove, untuk menghapus array. Terus menu yang mana nih ingin dihapus. Jadinya ketika list atau menu tersebut sudah terhapus dari data list menu atau menu list gitu ya. Nah, maka sistem akan memberikan umpan balik menu berhasil dihapus. Tapi kalau menu yang dicari tidak ada, maka akan dia masuk ke dalam else, jadinya menu tidak ditemukan. Ini untuk manajemen menu. Nah, kita langsung coba di dalam command line. Nah, di sini sesuai yang tadi itu, jadinya pertama kali kita menjalankan program ini, maka akan sistem akan menampilkan opsi yang pertama ada daftar menu, pesan menu, manajemen menu, keluar. Nah, contohnya kalau kita melakukan manajemen menu, kita menginputkan opsi ketiga. Nah, di dalam opsi ketiga ini kan ada manajemen menu. Nah, manajemen menu pun ketika kita memilih manajemen menu, sistem akan memberikan opsi lagi nih, mau ngapain sih di dalam menu tersebut, mau nambah menu kah, atau ubah harga, atau hapus menu. Jadinya contohnya kalau kita menambah menu, jadinya opsi pertama, terus masukkan nama menunya. Nah, terus sistem akan bertanya harganya berapa gitu ya. Terus sistem pun akan setelah memasukkan nama dan harga, sistem akan bertanya nih, dia menu tersebut masuk kategori apa. Nah, contohnya dia masuk makanan. Nah, menu berhasil ditambahkan, jadinya dia masuk ke kategori makanan dengan nama menu ayam rebus. Nah, terus kalau kita ingin melihat daftar tersebut sudah berhasil ditambahkan, kita bisa kembali dengan menginput kosong, ini kembali. Terus kita lihat nih daftar menunya dengan menginput 1. Nah, di sini ayam rebusnya sudah berhasil ditambahkan dengan harga 50.000. Terus kita coba melakukan pengubahan harga si ayam rebus tersebut. Contohnya untuk merubahnya kita bisa menginputkan opsi kedua. Terus masukkan nama menu yang ingin diubah, contohnya ayam rebus. Nah, di sini ayam rebus ini masukkan harga baru, jadinya harga barunya mau berapa nih, contohnya 15. Nah, jadinya harga berhasil diperbarui. Nah, contohnya kenapa ayam rebus ini ada padahal R-nya ini kecil nih kan, tapi yang di daftar menu ini tuh R-nya gede. Nah, jadinya yang tadi yang kita pakai ignore, contohnya kan tadi di function cari menu kita memakai equals ignore case, jadinya nah di sini dia bermain, jadinya dia tidak melihat apakah dia huruf besar atau huruf kecil. Jadinya kalau value-nya sama, maka akan tetap akan melakukan return true seperti itu. Nah, contohnya kalau kita lihat apakah sudah berhasil menjadi 15.000 yang sebelumnya 50.000, kita bisa kembali terus melihat daftar menu tersebut. Nah, di sini ayam rebusnya sudah berhasil diganti menjadi 15.000. Nah, kalau kita mencoba menghapusnya, kita bisa memilih opsi ketiga nih. Nah, di sini kita harus masukkan nama menu yang ingin dihapus. Contohnya yang tadi itu ayam rebus. Nah, ayam rebus berhasil dihapus. Jadi contohnya kalau kita cek, kita ke daftar menu lagi. Nah, di sini untuk daftar menunya ayam rebusnya sudah tidak ada. Itu tadi untuk manajemen menu. Yang pertama ada tambah menu, ada ubah harga menu, terus ada hapus menu. Nah, kita coba melakukan pemesanan menu. Jadinya kita bisa pilih opsi kedua. Terus contohnya kita akan memesan sate ayam. Kita pesan lagi sate ayam, kita pesan lagi 4 sate ayam.
Jadinya di sini kita sudah memesan sate ayam 4. Nah, kan di dalam tugas itu tuh ada catatan tuh. Catatannya, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Nah, jadinya ketika user eh, melakukan inputan selain daftar menu, maka sistem akan terus meminta inputan. Nah, seperti itu. Nah, karena tadi sudah memesan sate ayam 4, kita bisa melakukan selesai. Karena untuk keluar dari proses ini kita harus mengetikkan selesai. Nah, di sini ada struk pemesanan, ada sate ayam ada 4. Terus di sini mendapatkan diskon karena keseluruhan pemesanannya lebih dari 100.000. Jadinya ada subtotal 40.000. Terus ada diskon 10% dengan total 14.000, pajaknya 10% dengan total 14.000, biaya layanannya 20.000. Jadinya total pembayarannya 16.000. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.